Shalom, jemaat yang terkasih. Kita masuk dalam panggilan ibadah. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang kepada warga, serta menyampaikan bahwa ibadah perjamuan kudus ekumene ini menggunakan tata ibadah khusus yang disiapkan oleh Majelis Agung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah minggu saat ini kita laksanakan bersama dengan pembukaan bulan ekumene yang kita tandai dengan perjamuan kudus ekumene. GKJW sebagai tubuh Kristus menyadari pentingnya membangun persekutuan dan kesatuan tubuh Kristus dengan anggota gereja yang lain. Oleh karena itu, GKJW menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, dan lembaga ekumene yang lain sebagai upaya mewujudkan kesatuan tubuh Kristus. Kini, mari kita membangun ibadah pembukaan bulan ekumene dan perjamuan kudus ekumene saat ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang berkenan memanggil dan menyatukan kita sebagai gerejanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 249. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita teduh sesaat, kita tenangkan hati dan pikiran, kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini. Ibadah pembukaan bulan ekumene dan perjamuan kudus hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Saudara-saudaraku, tema minggu ini mengawali bulan ekumene saat ini adalah hidup bersama dalam kepedulian. Kidung Jemaat 256 bait yang pertama dan ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sabda Tuhan untuk saat ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita dengarkan bersama bisa menjadikan berkat di dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersujud ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang indah, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh berkarya dan menikmati alam cipta-Mu yang indah ini. Bapa, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan bersama ya Bapa tidak berlalu begitu saja. Untuk itu ya Bapa, melalui firman-Mu berikan kami pengertian-pengertian agar kami bisa melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu sehingga kami di sini boleh menerima berkat dari-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami segenap anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Kami ulangi sabda Tuhan untuk saat ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16 yang demikian. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu.
Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan di hidup kita setiap saat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita merenungkan firman Tuhan di Minggu 3 Oktober 2021, tentunya dengan sorotan tema hidup dalam rumah bersama. Saudara-saudaraku, kalau kita mencermati pengajaran-pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus sebelumnya, setidaknya Tuhan memakai contoh-contoh hidup yang terkait dengan eksistensi anak kecil. Misalnya saja, Tuhan meminta para muridnya untuk menghargai atau menyambut anak kecil sama seperti mereka menghargai dan menyambut Tuhan Yesus. Itu terlihat di dalam Markus pasal 9 ayat 37. Begitu juga dia menegaskan bahwa bahaya bila orang menyesatkan anak-anak kecil yang percaya kepadanya. Jauh lebih baik jika orang yang menyesatkan itu ditenggelamkan ke dalam laut bersama dengan batu kilangan. Juga disampaikan dalam Markus pasal 9 ayat 42. Dan juga dalam bacaan kita hari ini lagi-lagi anak kecil dipakai sebagai model atau hidup orang yang pantas masuk dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, muncul pertanyaan, mengapa harus anak kecil? Jawaban sederhananya, anak kecil itu memiliki sifat yang masih murni, yang masih pure, ya, belum terkontaminasi dengan cara hidup orang dewasa, cara hidup yang penuh dengan kejahatan dan trik-trik untuk memenangkan sebuah persaingan dalam kehidupan. Anak-anak masih memiliki sifat-sifat alami yang murni seperti polos, kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, percaya tanpa curiga, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, setidaknya 3 contoh yang disampaikan di atas, Tuhan mau menyampaikan bagi kita 2 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajak manusia pengikut Kristus atau orang dewasa agar seharusnya mereka kembali kepada sifat-sifat mulia sebagaimana yang ada di dalam diri seorang anak kecil. Dan hal kedua, Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa kebiasaan untuk meremehkan, mengecilkan, atau mengabaikan anak kecil dalam keluarga, atau orang yang kecil dan tidak berdaya, adalah model atau tradisi yang tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Saudara-saudara kekasih Tuhan,
dari judul renungan hidup dalam rumah bersama, ada 3 hal kecil yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah hidup dalam rumah bersama, dalam arti hidup dalam sebuah keluarga. Hidup dalam sebuah keluarga mestinya semua anggota keluarga punya hak untuk menikmati rasa aman, menikmati rasa nyaman di dalam sebuah keluarga. Tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada yang merasa berhak atau ingin menguasai anggota keluarga lainnya. Sekalipun diakui bahwa masing-masing anggota dalam keluarga punya posisi sendiri-sendiri, punya peran-peran sendiri sesuai dengan ketentuan firman Tuhan. Perbedaan fungsi, posisi, dan peran dalam keluarga hendaknya jangan dijadikan alasan untuk saling menekan, tetapi biarlah saling bersinergi untuk membangun rumah tangga bersama. Jadi semuanya ikut bertanggung jawab sesuai peran untuk memajukan rumah bersama. Artinya, anak-anak yang selama ini dianggap lemah dan sering menjadi korban dalam keluarga, saat ini Tuhan Yesus meminta kita membalik logika itu, bahwa semua anggota keluarga haruslah bersifat jujur, polos, dan percaya tanpa curiga nilai-nilai yang ada di dalam diri anak kecil yang patut dihidupkan dalam membangun keluarga bersama. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih, hidup dalam rumah bersama, yakni persekutuan jemaat. Yang pasti hidup dalam rumah bersama ini hendaknya dikembangkan relasi yang mengedepankan saling percaya, saling hormat, saling menghargai satu akan yang lain. Bahwa jemaat yang hidup dalam rumah bersama tidak boleh ada yang merasa lebih utama dibanding lainnya. Tetapi marilah saling menghargai posisi masing-masing agar semuanya dapat menghayati peran untuk ikut membangun jemaat sebagai rumah bersama. Jangan mengambil alih peran orang lain, atau jangan menghindar dari peran yang dipercayakan. Karena kedua kecenderungan ini sama-sama berisiko. Ketika mengambil peran orang lain, maka mengecilkan orang lain dengan posisinya. Jika menghindar dari peran yang dipercayakan, maka sama saja dengan tidak merasa memiliki rumah bersama. Kekasih-kekasih Tuhan, artinya jemaat atau persekutuan yang di dalamnya kita hidup bersama-sama adalah milik bersama. Ketika orang menyebut jemaat A, maka bukanlah menunjuk kepada pribadi atau kelompok tertentu, namun sebutan tadi ditujukan kepada semua orang yang hidup di dalam jemaat A, termasuk anak kecil, orang besar, tua, muda, miskin, berpendidikan atau tidak, hina atau terhormat, semuanya sedang menempati rumah bersama, yaitu jemaat A. Bapak Ibu Saudara kekasih, catatan yang ketiga, hidup dalam rumah bersama dalam pengertian yang jauh lebih luas lagi adalah persekutuan umat Tuhan di seluruh dunia.
Tentunya kita sedang berbicara soal lintas denominasi. Hendaknya semua milik Tuhan menghayati bahwa perbedaan yang bersifat historis, doktrin, liturgis, atau lainnya adalah ciri khas masing-masing jemaat yang harus dihargai. Walaupun berbeda-beda, namun dilindungi dalam rumah yang satu, yaitu persekutuan gereja yang am. Sekalipun berbeda, tapi harus diingat bahwa perbedaan yang ada itu bukanlah sebagai ajang untuk saling menyalahkan, saling menyepelehkan, saling mengejek. Namun biarlah kekhasan tiap gereja menjadi kekayaan untuk saling melengkapi dan mempercantik rumah bersama, agar kian semarak dan menjadi berkat bagi dunia. Para kekasih-kekasih Tuhan, sesaat lagi kita bersama akan merayakan perjamuan kudus, kesempatan di mana kita mengingat kembali momen pengorbanan Tuhan Yesus bagi penebusan manusia. Pengorbanannya telah menciptakan rumah bersama untuk kita diami. Rumah bersama atau persekutuan gereja ini bukan dihuni oleh kita saja, tetapi tersedia bagi sebanyak orang yang mungkin akan datang. Oleh karena itu, kita ditugaskan untuk mengabarkan berita sukacita tentang keselamatan kepada dunia, agar kian hari rumah bersama semakin terisi oleh banyak penghuni. Saudaraku, sudah waktunya gereja-gereja tidak lagi mempersoalkan kekurangan-kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan denominasi, tetapi justru sebaliknya, mari saling mendukung agar membuat rumah bersama menjadi sumber damai sejahtera bagi diri dan bagi dunia. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersama masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah kekristenan mula-mula hanya ada satu persekutuan orang percaya di dunia, yaitu gereja yang kudus dan am. Namun sayangnya, di tengah ketulusan perjalanan pelayanannya, tubuh gereja yang satu itu selalu dirongrong oleh benih-benih perpecahan, sehingga pada akhirnya
Gereja yang satu, yang kudus dan am itu pun menjadi terpecah-pecah. Tetapi syukurlah bahwa dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkenan membimbing umat-Nya agar senantiasa ingat akan tugas dan panggilan mereka untuk tetap mengupayakan terwujudnya tubuh Kristus yang satu. Inilah yang saat ini kita peringati sebagai hari perjamuan kudus sedunia, yakni upaya menghayati kesatuan umat Kristen sejagat dan kerjasama ekumenis sedunia. Peringatan terhadap keberadaan ekumenis gerejawi ini sudah dirintis sejak tahun 1933 oleh umat Protestan di Amerika. Kini seluruh gereja Protestan sedunia yang tergabung dalam Dewan Gereja Sedunia selalu merayakan setiap awal bulan Oktober. Dengan ikut memperingatinya, baiklah kita mengimani bahwa dasar dari kehidupan gereja di bumi ini hanyalah beralaskan pada satu Tuhan, satu Alkitab, dan satu baptisan. Oleh sebab itu, kiranya kita juga senantiasa waspada agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah ini menjadi semakin terpecah-pecah lagi. Jemaat kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 258, bait yang pertama dan kedua. Satu tubuh kita. Saudara-saudaraku, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus ekumenis. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan agar kita dilayakkan
untuk menerima tubuh dan darahnya. Kidung Jumat 33 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pengampunan dan kelayakan dari Tuhan untuk merayakan perjamuan kudus. Ya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu seraya memohon belas kasihan dan pengampunan. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan Yesus dan para murid merayakan Paskah Yahudi, di tengah-tengah perayaan itu Ia mengambil roti dan memecah-mecahkan serta berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Terimalah. Teruskanlah kepada saudara-saudara. Bagikanlah kepada saudara-saudara.
Saudara-saudara, marilah kita mundur dari meja pertemuan Tuhan ini dengan penuh sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Kita bersama-sama akan merampungkan meja pertemuan kudus. Disilakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan ini kita dasari dari firman Tuhan yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Demikian firman Tuhan. Mari persembahan ini kita haturkan dengan diiringi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 314 ayat pertama sampai selesainya persembahan. Pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan, dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Maha Kudus Allah Bapa di surga, yang telah menyatakan kasih-Mu di dalam Kristus Yesus, yang telah datang, mati dan bangkit bagi penebusan dosa manusia dan dunia. Kami mengucap syukur di saat ini Tuhan memanggil kami melalui perayaan perjamuan kudus ekumenis. Kami mengenang kembali peristiwa agung pengorbanan sejati
yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus bagi keselamatan kami. Biarlah Tuhan mengajarkan kami bahwa kematian Tuhan Yesus bukan hanya bagi kami para pengikut Kristus, tetapi bagi dunia ini. Sehingga kami masing-masing merasakan bahwa kami pun diutus Tuhan dalam peran-peran untuk ikut serta menyatakan kabar sukacita tentang keselamatan kepada dunia. Biarlah dalam semangat kebersamaan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja-gereja, untuk terus menyatakan kebersamaan di dalam memenuhi panggilan agung dengan berbagai peran, dengan berbagai aktivitas. Kami menyatakan kebersamaan untuk terus memberitakan kasih Kristus kepada dunia. Ketika kami merayakan perjamuan kudus ekumenis ini, Tuhan mengingatkan kepada setiap kami umat panggilan-Mu bahwa kepelbagaian yang ada pada kami bukanlah menjadi alasan untuk kami membeda-bedakan satu dengan yang lain, tetapi itu karunia Tuhan di mana kami boleh saling melengkapi perbedaan-perbedaan yang ada untuk menjadi sebuah kekuatan yang Tuhan utus untuk menyatakan kemurahan bagi dunia ini. Biarlah semangat kebersamaan ini pun juga mewarnai dan membahani hidup setiap kami, sehingga ketika kami dimanapun berada dan terpanggil untuk berkarya, baik melayani gereja Tuhan maupun menjadi pengabdi-pengabdi bagi bangsa dan negara, kami mampu menunjukkan semangat dan loyalitas yang tinggi untuk menyatakan cinta Tuhan lewat peran dan kerja nyata kami di bidang-bidang pekerjaan panggilan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami umat kepunyaan-Mu senantiasa mampu membangun hubungan kerjasama yang baik, baik di antara kami sesama umat Tuhan, ataupun kami dengan saudara-saudara kami yang lain, kami bersama-sama dengan pemerintah. Biarlah kami mampu berjalan bersama, beriring bersama untuk melakukan yang terbaik untuk hidup dan masa depan bangsa kami. Kami mohon Tuhan memberkati gereja-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa dan negara pemberian-Mu, rumah Indonesia, yang di dalamnya Tuhan menciptakan kami dalam kepelbagaian. Biarlah kepelbedaan yang ada menjadi kekuatan besar untuk kami merancang bangunan Indonesia ini untuk lebih baik ke masa-masa yang akan datang, agar kami semua yang menghuni di dalamnya merasakan damai sejahtera, merasakan keadilan dan kemakmuran di masa-masa depan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan pemerintah kami, diberkatilah pemerintah kami dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hal apapun yang Bapa pandang baik, sehingga biarlah pemerintah kami memiliki kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk mengemban panggilannya dengan penuh jujur, tulus dan juga penuh keadilan. Biarlah melalui pemerintah kami, bersama-sama dengan kami sebagai warga masyarakat, kami menyatakan kebersamaan, saling menopang untuk menghantar bangsa kami ini menuju kepada kehidupan masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami memohon kekuatan dan kuasa Tuhan menyertai kami semua bangsa ini. Pemerintah kami, teristimewa saudara-saudara kami,
di bidang medis yang setia bersama dengan kami berjuang untuk mengatasi penyebaran virus corona. Tuhan menolong setiap kerja kami sehingga pada saatnya kami boleh menyaksikan bahwa hanya kuasa Tuhan saja yang memampukan kami bangsa ini terbebaskan dari kekuatan virus corona yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa menyerahkan gerejamu, Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya Jemaat Pare. Tuhan mengasihi kami semua, para pelayan maupun jemaat, dalam mengemban peran dan panggilan masing-masing. Kami berdoa agar kami semua diberkati, keluarga diberkati, anak-anak kami diberkati dalam upaya pendidikannya, pekerjaan, semua kami senantiasa ada dalam keberkatan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh keberadaan kami untuk memasuki kehidupan di minggu yang akan datang. Kami percaya bahwa ketika berjalan bersama dengan Tuhan, maka tentu kami memiliki kekuatan dan kecakapan untuk melangkah dengan pasti menyongsong hari-hari yang akan datang. Mohon ampun Tuhan, manakala di dalam kami membangun ibadah ini ada yang tidak berkenan di hati Tuhan. Lalu kami haturkan doa dan sembahyang ini kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami di dalam pujian. Jemaat saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Bangunlah persekutuan tubuh Kristus agar kasih dan karya Allah semakin nyata dalam kehidupan gereja. Teruslah berkarya dan bekerja sama dengan semua orang mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia. Tunjukkanlah kepedulianmu kepada sesama, serta percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai engkau dalam segala hal. Kidung Jemaat 407 bait yang pertama saja.
Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Arahkanlah hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati dan menyertai engkau. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat menyatukan engkau dalam persekutuan kasih. Roh Kudus Sang Sumber Hikmat memberikan kekuatan, ketenangan, dan damai sejahtera kepada engkau kini dan selamanya. Amin.